Di kedamaian dan ketentraman dalam hidup ini, tahukah kalian bahwa setiap harinya ada sekelompok organisasi kriminal kelas kakap yang selalu bergerak menjalankan aksinya? Pergerakan ini memang sangat sulit terlihat oleh manusia awam seperti kita. Lantaran aksi ini digerakkan dengan sebutan aksi gerakan bawah tanah. Mereka melakukan aksi bejat yang dibilang sangat-sangat kejam sekali. Di Tiongkok ada sebuah organisasi kriminal raksasa yang dikenal dengan nama Triad. Setiap harinya Triad ini melakukan aksi bejat berupa bisnis narkoboy, perdagangan manusia, dan perdagangan organ manusia. Ini adalah kejahatan yang sulit untuk ditoleransi. Saking besarnya kelompok ini, hakim, polisi, pemerintahan, mafia, dan kartel narkoboy ada di bawah kendalinya. Di sisi lain ada seorang petani kebun yang hidupnya penuh dengan kebahagiaan akibat sang adik selalu menemaninya. Kesehariannya penuh dengan tawa lepas seolah tidak mengenal apa itu derita. Tapi suatu ketika senyum kebahagiaannya telah berubah menjadi senyum yang penuh dendam. Lantaran sang adik yang telah menjadi korban pembunuhan untuk dijual organ dalamnya oleh kelompok Triad ini. Dia bersumpah akan menaruh hidupnya untuk balas dendam terhadap kelompok ini. Sayangnya untuk melakukan hal itu tidaklah mudah, yang membuatnya harus menahan dulu selama 8 tahun untuk merancang misi balas dendamnya sesempurna mungkin. Wow, apakah rencananya akan berjalan sempurna atau malah sebaliknya? Sebab orang yang akan dihadapi adalah kelompok kriminal yang memegang power besar. Entahlah, seperti biasa siapkan dulu udut kopainya. Dan inilah Wolf Hiding 2023. Let's go! Di negara Tiongkok, di malam yang sangat hening namun mencekam ini, tepatnya di sebuah gudang, sekelompok wanita-wanita aduhai tengah dipaksa berbaris untuk dikumpulkan. Lalu satu persatu mereka diabsen dan ditempeli harga di tubuhnya yang berkisaran ribuan dolar. Ternyata para wanita ini akan diambil organ tubuhnya untuk dijual oleh organisasi kriminal kelas kakap bernama Triad. Di dalam gudang, seorang petinggi Triad dari grup Hong Tai yang bernama Wogu tengah melakukan obrolan persaudaraan dengan dua rekannya yang merupakan bos kartel Meksiko bernama Diego dan Carlos. Kedua bos kartel itu mengungkapkan sangat senang bisa terus bekerja sama yang selalu memberikannya keuntungan. Tapi sayang rasa kesenangan ini harus terselimuti oleh kekhawatiran. Saat kedua bos kartel ini tidak sengaja mendengar info kalau bos besar Triad grup Hong Tai akan mencalonkan diri menjadi anggota parlemen pemerintahan. Ini artinya cepat atau lambat pemimpin grup Hong Tai akan menyingkirkannya untuk menutupi jejak digital bisnis kotor ini. Kemudian Diego dan Carlos yang resah pun mencoba menghasut Wugo, si petinggi grup Hong Tai, untuk mengambil alih kepemimpinan grup Hong Tai demi keberlangsungan bisnis ini. Mereka berdua juga memanas-manasinya kalau puncak kejayaan grup Hong Tai bisa tercapai akibat dari kerja kerasnya Wugo. Mendengar hal itu, Wugo pun hanya tersenyum tipis saja. Tapi ia menegaskan bahwa dirinya tidak bisa melakukan hal pengkhianatan seperti itu atas dasar kesetiaan yang tinggi terhadap bosnya. Whatever what the changes will be, our business will... You, homie, think about it. Di tempat lain kita pun akan diperlihatkan dengan bos besar grup Hong Tai yang bernama Hong Tai. Dan orang inilah cuy yang menjadi pengendali segalanya, dari mulai bisnis jual beli organ, narkoboy, dan bisnis kotor lainnya. Dan akibat kerja kerasnya itulah yang membuat kelompok Triadnya mendunia menjadi grup yang sangat raksasa. Sebab hakim, polisi, pemerintahan, kartel, mafia, dan organisasi kriminal lainnya ada di bawah kendalinya. Tapi sayangnya saat ini dirinya sedang merasa dilema antara memilih bisnis kotornya tetap berjalan atau masuk ke parlemen pemerintahan. Di tengah rasa dilemanya itu, tangan kanannya yang bernama Walong memberikan saran terhadapnya, yaitu untuk memperluas bisnis ke sektor estet dan kesehatan. Dan dengan dua bisnis itulah bos Hong Tai justru bisa meningkatkan kekayaannya. Akan tetapi efeknya bos Hong Tai juga harus segera menyingkirkan bisnis haramnya dengan kelompok kartel Meksiko itu demi menutupi jejak digital kotornya. Terlebih lagi saat ini nama Hong Tai sedang naik daun dibandingkan calon yang lain. Mendengar hal itu, bos Hong Tai pun menyetujui saran yang cukup bagus itu. Namun untuk menyelesaikan bisnisnya begitu saja tidaklah mudah, sehingga ia pun memutuskan menunjuk Walong untuk mengambil alih kepemimpinannya di grup Hong Tai agar tetap melanjutkan bisnisnya. Walong pun pulang ke rumah dengan perasaan bahagia sebab keinginan ia untuk menjadi pemimpin grup Hong Tai pun tercapai juga.
Saking senangnya, ia pun meminum banyak amer untuk merayakan kebahagiaannya itu. Di momen kebahagiaan yang sedang memuncak itu, tiba-tiba saja listrik rumahnya mati. Dan saat akan mengeceknya, alangkah terkejutnya saat seorang pria misterius tiba-tiba langsung menyerang dan membunuhnya. Di waktu yang sama, kantor kepolisian sedang mengalami ricuh akibat masyarakat yang melakukan demo besar-besaran terhadap aparat yang dianggap sangat lambat untuk menangani kasus. Para pendemo menginginkan kepolisian bergerak cepat mencari keluarga mereka yang telah menjadi korban penculikan. Mereka menduga kalau calon anggota parlemen yaitu si Hong Tai ada kaitannya dengan kasus ini. Lalu seorang petinggi kepolisian korup yang menjadi koneksinya bos Hong Tai yang bernama Direktur Lau merasa resah akan demo itu, sebab demo ini akan benar-benar berdampak bagi bos Hong Tai di pemilihan nanti. Maka dari itu ia pun menyuruh anggota polisi kepercayaannya yang bernama Lau Yan untuk mengurusi pendemo-pendemo itu. Di malam itu juga Lau Yan pun membawa pasukannya ke sebuah tempat kumuh yang menjadi markas para pendemo itu untuk memberikan ancaman besar-besaran terhadap mereka. Ia pun menyiksa dan menghajar mereka lalu membakar barang-barangnya untuk membuat mereka takut. Dengan keras ia pun menegaskan terhadap para pendemo itu untuk berhenti melakukan rusuh di kantor kepolisian, dan jika tidak maka ia mengancam akan membunuh mereka semua. Di sebuah rumah terpencil yang jauh dari kota, kita akan diperkenalkan dengan seorang petani kebun yang bernama Chen An yang sedang tertidur. Akan tetapi tidak lama kemudian sang adik yang bernama Li membangunkannya untuk segera sarapan. Sembari sarapan, Chen pun tidak sengaja melihat TV yang tengah memberitakan kalau pemimpin perusahaan grup Hong Tai yaitu Hong Tai telah mengundurkan diri dari perusahaannya sendiri. Alasannya Hong Tai ingin lebih fokus terhadap kampanye agar ia bisa melayani masyarakat di masa terpilihnya nanti. Dan tepatnya di hari ini, Hong Tai juga akan melaksanakan pelantikan pemimpin baru yang akan menggantikan posisinya di grup Hong Tai. Dan anehnya entah mengapa Chen yang melihat berita itu langsung menunjukkan raut wajah emosi seolah ia memiliki dendam besar terhadap Hong Tai. Hong Tai will step down. Dengan rasa kebencian yang semakin membesar, Chen An berencana akan pergi ke tempat pelantikan. Ia pun mulai mempersiapkan senjata-senjata untuk dipakai di sana. Sebelum pergi, ia pun berpamitan terlebih dahulu kepada adiknya. Sang adik yang mengetahui itu pun mencoba mencegah kakaknya untuk pergi, sebab ia yang khawatir kakaknya kenapa-kenapa. Akan tetapi demi nama amarah dan dendam, Chen An pun tidak menghiraukan itu dan akan tetap pergi. Kembali ke bos Hong Tai bersama putri kesayangannya yang tengah menuju ke kuil untuk melakukan upacara berdoa. Kedatangannya ke kuil diikuti oleh banyak petinggi dan anggota-anggota penting yang hanya ingin mengawal keselamatannya saja. Dan bahkan saking ketatnya, kepolisian pun ikut turun tangan untuk mengawalnya. Bos Hong Tai memiliki dua orang kepercayaan dan selalu menemaninya kemanapun pergi. Pertama ada si pria berkacamata bernama Quan, sedangkan kedua bernama Wen Kang. Tapi di antara mereka berdua hanya Wen Kang lah yang benar-benar dipercaya oleh bos Hong Tai untuk menjadi pendampingnya sekaligus penasehatnya. Di saat upacara berdoa telah dimulai, situasi pun seketika langsung berubah menjadi terasa hening sekali lantaran mereka yang sedang celingak-celinguk untuk memantau area sekitar demi keamanan sang bos. Lalu Lau Yan, si polisi yang kebetulan ikut berjaga, tidak sengaja melihat ada seseorang yang sangat mencurigakan. Melihat itu, ia pun berencana ingin naik ke atas kuil untuk menghampiri si pria mencurigakan itu. Akan tetapi Mawan Keng menahannya, sembari menghina kalau polisi yang suka menjilat tuannya seperti Anda akan terasa hina bila menginjakkan kaki di atas kuil itu. Jelas saja hinaan besar itu pun membuat Lau Yan marah besar dan tidak bisa lagi menahan emosinya. Sehingga ia pun tanpa rasa takut langsung menghajar Ma Wen Kang. Untung saja keributan berhasil dilerai oleh kedua pihak demi menghargai bos Hong Tai yang masih husu melakukan upacara berdoa. Di tengah situasi yang hening namun mencekam ini, salah satu anak buahnya Ma Wen Kang menghampirinya untuk memberitahukan kabar bahwasannya Walong telah ditemukan tewas terbunuh di rumahnya. Tentu saja ia pun sangat terkejut akan kabar itu. Dan dengan cepat Ma Wen Kang pun langsung memberitahukan berita ini kepada bos Hong Tai. Mendengar hal itu, bos Hong Tai pun benar-benar ikut terkejut juga.
lantaran orang yang akan menjadi pengganti kepemimpinannya telah mati dibunuh oleh seseorang. Dengan amarah yang sedikit memuncak, ia pun memerintahkan Direktur Lau, si atasan kepolisian, untuk segera mencari dan menangkap orang yang membunuh Walong dalam keadaan hidup ataupun mati. Setelah itu Hong Tai pun masuk ke dalam mobil untuk segera pulang. Seketika saja jalanan yang tadinya sepi langsung menjadi ramai akibat pengawalan bos Hong Tai yang sangat ketat ini. Hingga saat di persimpangan, sebagian anak buah bos Hong Tai banyak yang berbelok ke arah kiri yang membuat pengawalan semakin berkurang. Namun tanpa sadar di antara mobil pengawalan ini ada sebuah mobil mencurigakan yang dari tadi sedang menargetkan mobilnya bos Hong Tai. Yang ternyata orang yang mencurigakan itu adalah Chen An. Lalu Lau Yan yang berada di belakang menyadari akan adanya mobil mencurigakan yang sedang membuntuti mereka. Akan tetapi saat ia akan menghadangnya, tiba-tiba saja muncul sebuah ledakan dari mobil anak buahnya Hong Tai. Mereka pun sangat panik sekali dan langsung bergegas turun dari mobil untuk melindungi bosnya. Akan tetapi dengan sangat santainya Chen An pun turun dari mobil sembari melemparkan sebuah bom asap untuk mengacaukan pandangan mereka. Dan di saat itulah ia pun memanfaatkan situasi ini untuk menghabisi mereka satu persatu. Dirasa keadaan mulai menjadi kacau, Chen An pun memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Sedangkan bos Hong Tai telah mengalami luka parah akibat insiden ledakan dan penyerangan itu, yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Insiden penyerangan ini telah membuat para anggota murka dan mulai bergerak untuk memburu pelakunya. Begitupun dengan pihak kepolisian yang ikut turun tangan juga. Mereka pun mulai melakukan investigasi di TKP berharap bisa menemukan petunjuk. Dan betul saja tanpa waktu lama, kepolisian pun berhasil menemukan sebuah petunjuk melalui rekaman video CCTV jalanan. Yang dimana dalam rekaman itu polisi melihat ada wajahnya Chen An yang sedang membuntuti mobil Hong Tai. Dan akibat itulah kepolisian pun menyimpulkan kalau Chen An lah pelaku yang telah melakukan insiden penyerangan itu. Tapi sayang sekali mereka pun tidak bisa menemukan identitas sedikit pun dari Chen An. Lalu Lau Yan yang kebingungan menduga kalau Chen An bukanlah orang sembarangan, melainkan seorang pembunuh bayaran yang sedang ditugaskan oleh seseorang. Sebab baru kali inilah ada orang yang senekat itu untuk melakukan penyerangan terhadap bos Hong Tai yang padahal sedang dalam pengawalan yang cukup ketat. Direktur Lau yang sangat rakus akan kekuasaan akan memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan posisi lebih tinggi di grup Hong Tai. Ia pun meminta Lau Yan untuk segera mencari dan menangkap Chen An, si pria misterius, sebelum anggota grup Hong Tai lebih dulu menangkapnya. Sedangkan di rumah sakit, para petinggi pun sedang berkumpul di sana untuk menunggu bos mereka yang belum siuman. Akan tetapi, tidak lama kemudian perawat pun keluar untuk memberikan kabar kalau keadaan bos Hong Tai telah membaik. Mendengar info itu, mereka pun merasa sedikit lega. Di tengah rasa yang sedikit tenang ini, mereka pun mendapatkan pesan penting dari Direktur Lau yang memberikan fotonya Chen An, yang diduga merupakan seorang pembunuh bayaran yang belum dikenali identitasnya. Dirinya mencurigai ada seorang petinggi yang telah menyuruh dan menyewa si pembunuh bayaran ini. Lantaran aksi yang dilakukan si pembunuh bayaran itu cukup rapi sekali, seolah seseorang dari dalam grup telah memberikan informasi semuanya. Bahkan menariknya, kemungkinan besar ia jugalah orang yang telah membunuh Walong. Pesan tersebut itu membuat para petinggi saling mencurigai satu sama lain. Bahkan keributan hampir saja terjadi saat salah satu petinggi menuduh Wugo adalah pengkhianatnya. Dirinya berpikir Wugo telah bekerja sama dengan dua kartel narkoboy, Carlos dan Diego, yang memiliki ambisi besar untuk menguasai Hong Tai Group. Tentu saja tuduhan ini pun membuat Wugo merasa tidak terima sehingga keributan pun hampir saja terjadi di sana. Untung saja Ma Wenkang menghentikan keributan itu dan meminta para petinggi untuk tidak saling menuduh. Sebab hal yang terpenting saat ini adalah menangkap Chen An untuk mengetahui siapa orang yang melakukan pengkhianatan di antara mereka. Siapa? Sebagai orang kepercayaannya, bos Hong Tai, Quan dan Ma Wenkang berencana akan bergerak cepat untuk mencari sebelum para petinggi yang lain lebih dulu menangkapnya. Di malam yang sangat sunyi, tanpa diduga Chen An mendatangi pabrik narkoboy yang dikelola oleh salah satu petinggi Hong Tai Group. Kita tidak mengetahui mengapa Chen An dengan santainya mendatangi tempat itu.
Namun yang pasti kedatangan ia ke sana telah diketahui oleh si polisi Lauyen melalui rekaman CCTV jalanan. Yang dengan cepat ia pun langsung pergi ke sana untuk menangkapnya. Di dalam pabrik, Chen An dengan santainya menghampiri mereka sembari berkata kalau ia akan membunuh mereka semua. Tentu saja mereka pun langsung marah terhadapnya, apalagi Chen An merupakan orang yang sedang mereka cari-cari. Lantas mereka pun langsung mengikat Chen An di sebuah kursi untuk diinterogasi. Seorang petinggi menanyakan terhadap Chen An siapa orang yang telah menyewanya untuk menyerang Bos Hong Tai. Tapi Chen An pun tidak menjawabnya dan hanya tersenyum tipis saja. Yang anehnya tiba-tiba saja lampu di pabrik itu pun langsung padam. Dan di saat mereka tengah panik kebingungan, Chen An pun mulai membabi buta untuk menghabisi mereka semua, termasuk si petingginya. Tidak lama kemudian, Ma Wenkang bersama Lauyen si polisi tiba di pabrik. Dan alangkah terkejutnya mereka berdua saat melihat semua orang di sana sudah tergeletak tidak bernyawa dengan penuh darah. Mereka berdua bertanya-tanya siapakah orang yang telah melakukan aksi sebrutal ini. Terlebih lagi si petinggi yang mengelola tempat narkoboy ini telah menghilang, yang kemungkinan besar telah diculik oleh Chen An. Kabar kebrutalan dan menghilangnya si petinggi pun langsung sampai ke telinganya Wugo. Ini artinya cepat atau lambat ia sendiri juga akan mengalami hal yang sama seperti petinggi lainnya yang telah dihabisi oleh si pembunuh bayaran Chen An. Ia pun merasa sedikit panik akan keselamatannya itu. Dan rasa kepanikannya membuat pikirannya menjadi tidak jernih. Sebab Wugo yang justru malah beranggapan bahwa sebenarnya dalang dari semua kejadian ini adalah Bos Hong Tai sendiri. Mengapa bisa berpikir begitu? Wugo menyimpulkan sendiri kalau Hong Tai telah merencanakan semua ini demi menyingkirkan semua petinggi termasuk kolega yang terikat bisnis kotor dengannya. Semua ini dilakukan demi membersihkan nama kotornya dari bisnis ini sebelum pemilu parlemen tiba. Masuk akal juga cuy. Balik lagi kepada Ma Wenkang yang sedang menelpon Quan dengan penuh kepanikan. Dalam telepon itu ia ingin mengabari kalau si pria misterius telah membabat habis anggota di sana. Bahkan si petinggi yang memegang pabrik ini pun telah menghilang juga. Dan kini nyawa mereka sedang dalam bahaya. Karena cepat atau lambat si pria misterius itu juga pasti akan menghabisi mereka semua. Rasa keresahannya ini membuat Ma Wenkang menuduh Wugo sebagai otak dibalik pengkhianatan ini. Sebab dari semua petinggi hanya Wugo lah yang masih terlihat santai saja. Maka dari itu Ma Wenkang berencana akan mengajak dua bos kartel Meksiko untuk melakukan negosiasi agar mau bersekutu dengannya. Tanpa Ma Wenkang tahu, ternyata Wugo telah lebih dulu menemui si dua bos kartel ini untuk mengajaknya negosiasi bekerja sama. Dalam negosiasi ini, Wugo mengungkapkan kalau dirinya telah dikhianati oleh bosnya sendiri. Maka dari itu, malam ini juga ia akan lebih dulu membunuh bosnya demi bisa merebut tahta kepemimpinan Hong Tai Group. Dan nantinya ia akan memberikan sebagian saham terhadap mereka berdua jika menerima tawaran kerjasama ini. Akan tetapi saat jawaban akan diberikan, tiba-tiba saja Ma Wenkang menghubungi si bos kartel ini yang ingin mengajaknya kerjasama. Dalam telepon itu, Ma Wenkang menawarkan akan memberikan 20% saham grup Hong Tai asalkan menerima tawaran kerjasamanya. Tapi sayang sekali si bos kartel lebih memilih menerima Wugo yang memberikan penawaran lebih tinggi. Namun dalam telepon itu si kartel berpura-pura menyetujui tawarannya Ma Wenkang dan mengajaknya untuk bertemu di sebuah pabrik. Wugo bersama si kedua kartel Diego dan Carlos berencana akan melakukan pembantaian besar-besaran pada malam ini. Di malam yang semakin larut, Wugo telah menyiapkan seluruh pasukannya untuk mendatangi rumah sakit dalam misi pembunuhan bos Hong Tai. Tapi dirinya tidak mengetahui kalau di rumah sakit itu Quan telah menyiapkan seluruh pasukannya untuk melindungi bosnya itu. Hingga saat sampai di rumah sakit, Wugo pun begitu terkejut saat melihat sudah ada banyak pasukan grup Hong Tai yang tengah bersiap untuk melawannya. Dan pada akhirnya, cerot. Perang ini terlihat dahsyat sekali sebab darah pun benar-benar mengalir deras seperti air mengalir sampai jauh.
Tidak sedikitnya korban meninggal di antara kedua belah pihak ini. Di tengah peperangan, Wugo pun merasa senang sebab pasukannya yang lebih unggul dan akan memenangkan tawuran berdarah ini. Tapi sial, seorang panglima tempur dari grup Hongtai datang yang dengan santainya menghabisi pasukannya Wugo. Dan kini keadaan pun benar-benar terbalik dan hanya menyisakan Wugo saja. Dengan tubuh yang sudah mulai lelah, Wugo pun memaksakan diri untuk menahan serangan mereka. Akan tetapi saking banyaknya musuh, membuat ia pun sangat kewalahan dan harus terkena tusukan di tubuhnya. Quan yang menyaksikan itu langsung teringat akan momen indah bersama Wugo. Tapi sayangnya semua ini harus diakhiri terhadap pengkhianatan seperti Wugo, walaupun sahabatnya sendiri. Sementara itu, Ma Wenkang telah sampai di gudang untuk menemui Diego dan Carlos. Akan tetapi dirinya pun mulai merasa sedikit curiga karena Diego dan Carlos yang tidak ada. Di tengah rasa kecurigaannya itu, tiba-tiba saja jeng jeng jeng, muncullah Diego dan Carlos bersama segerombol pasukannya yang langsung mengepung Ma Wenkang. Ma Wenkang cukup kewalahan menghadapi para pasukan si kelompok kartel itu. Walaupun begitu, ia pun berusaha untuk tetap menahan mereka demi keselamatan nyawanya. Namun untung 1000 untung, tiba-tiba saja Lao Yen bersama pasukan kepolisian berdatangan ke sana untuk membantu Ma Wenkang yang hampir saja mati. Dengan cepat Lao Yen pun menangkap Carlos bersama para anak buahnya itu. Balik lagi kepada bos Hongtai yang tengah meratapi mayatnya Wugo. Dirinya begitu merasa sedih mengapa anak buahnya yang ia percayai bisa melakukan pengkhianatan seperti itu. Tidak lama dari itu, teleponnya pun berbunyi. Yang pas diangkat, alangkah ngegebegnya kalau orang yang meneleponnya itu adalah Chen An yang telah berhasil menculik putrinya Hongtai. Mendengar hal itu, bos Hongtai pun panik dan memohon kepada Chen An untuk melepaskan putri kesayangannya. Ia berjanji akan memberikan apapun asalkan tidak menyentuh putrinya itu. Tetapi Chen An menolaknya dengan keras, sebab yang ia mau bukanlah harta, melainkan ingin mencokel organ hati yang ada di dalam tubuh putrinya bos Hongtai. Setelah telepon ditutup, Chen An tidak melakukan apa yang ia katakan barusan. Malahan ia pun langsung melepaskan ikatan tali anaknya Hongtai untuk menyuruhnya makan. Tentu saja anaknya Hongtai itu pun hanya bisa meringis ketakutan saja. Terlebih lagi, ia yang melihat Chen An sedang mengobrol sendiri seperti psikopat gila. Melihat ketakutannya itu, Chen An pun mencoba menenangkannya kalau ia tidak sedang mengobrol sendirian, melainkan ia sedang mengobrol dengan adiknya, dan hanya ia sendirilah yang bisa melihatnya. Hingga terungkaplah semua kebenaran di sini. Chen An pun mulai menceritakan semuanya. Ketika dulu ia dan adiknya yang cantik telah tumbuh dewasa di panti asuhan. Kehidupannya sedikit menderita akibat tidak adanya kasih sayang orang tua yang telah meninggal dunia akibat kecelakaan. Walaupun begitu, seiring berjalannya waktu, kehidupan Chen An menjadi bahagia selama adiknya berada di sisinya. Ia pun benar-benar tulus menyayangi adiknya itu. Tapi sayang 1000 sayang, rasa kebahagiaan ini pun harus berubah menjadi penderitaan. Semua ini dimulai saat itu sang adik merasa kasihan terhadapnya yang memiliki motor tua dan selalu mogok. Sehingga sang adik pun secara diam-diam mencari uang sendiri demi bisa membelikan kakaknya motor baru. Dan kebetulan sekali sang adik tidak sengaja melihat ada sebuah program donor darah yang akan memberikan uang besar bagi si pendonor. Namun sialnya, tanpa rasa curiga sedikit pun, si adik pun malah mengikuti program donor darah ini. Memang benar awalnya tidak terjadi apa-apa dulu. Bahkan si adik telah berhasil mendapatkan uang dan langsung membelikannya motor baru. Chen An pun benar-benar sangat bahagia pada hari itu. Akan tetapi saat malam harinya, tiba-tiba saja sekelompok orang yang tidak dikenal menculik adiknya. Lalu mereka pun membawanya ke sebuah gudang yang tidak lain gudang itu miliknya bos Hongtai. Terlihat sudah ada banyak sekali dokter yang sudah siap untuk melakukan pembedahan. Dan terungkaplah fakta kalau program donor kemarin merupakan pencarian data bagi mereka yang memiliki organ hati yang cocok untuk didonorkan. Dan kebetulannya sang adik memiliki organ hati yang cocok untuk didonorkan terhadap seseorang yang saat itu sedang sekarat. Yang tidak lain tidak bukan kalau orang yang sedang mengalami sekarat itu adalah putrinya Hongtai. Mengetahui hal itu, Chen An pun berusaha masuk ke dalam untuk menyelamatkan adiknya.
Tetapi sial, para anak buahnya Bos Hong Tai mencegah dan bahkan sampai menghabisinya. Hingga pada akhirnya perpindahan organ hati pun telah selesai dilakukan, yang membuat putrinya Hong Tai pun sembuh. Sedangkan adiknya Chen An harus meninggal dunia dengan sangat tragis. Dan semenjak kejadian itulah Chen An telah mengeluarkan sumpah untuk melakukan balas dendam bagi Hong Tai yang telah membunuh adiknya itu. Namun untuk melakukannya tidaklah mudah, sebab Hong Tai yang memiliki kekuasaan tinggi sebagai bos triad raksasa. Akan tetapi atas nama balas dendam, ia pun tidak menyerah dan mulai mencari petunjuk tentang organisasi Hong Tai. Sampai akhirnya ia pun menemukan sebuah fakta mengejutkan kalau Hong Tai memiliki banyak bisnis kotor berupa penjualan narkoboy, perdagangan manusia, dan perdagangan organ. Itu adalah kejahatan yang tidak bisa ditolerir. Maka dari itu ialah orang yang akan menghabisi Hong Tai sekaligus membabat habis bisnisnya. Dan dalam waktu 8 tahun Chen An pun terus konsisten memantau semua pergerakan yang dilakukan Hong Tai sebelum rencana balas dendamnya benar-benar matang. Hingga 8 tahun pun berlalu, semua rencana pun telah benar-benar matang untuk mulai melakukan balas dendam terhadap bos triad raksasa ini. Kembali ke masa sekarang lagi, Chen An sedang menuju ke kantor kepolisian, yang siapa sangka ia malah ingin menyerahkan diri atas semua perbuatannya. Sesampainya di sana, Chen An tidak sengaja melihat ada si bos kartel, Carlos, yang tengah dikurung di sel itu. Akan tetapi tiba-tiba saja seseorang memberikan kunci geboknya untuk membiarkan Carlos keluar dari penjara. Para kepolisian seperti Direktur Lau dan Lau Yan begitu senang melihat Chen An si buronan malah datang ke sini. Maka Lau Yan pun membawanya masuk ke ruangan khusus untuk menginterogasinya. Pertama, Lau Yan ingin mengetahui siapa orang yang telah menyewa Chen An untuk menghancurkan Hong Tai Group. Namun Chen An tidak mau menjawab pertanyaan itu. Yang ada justru ia malah menghina Lau Yan dengan berkata kalau dirinya tidak ingin diinterogasi oleh anjing penjilat seperti Anda. Jelas saja Lau Yan marah dan langsung menghajarnya. Untungnya Direktur Lau bergegas masuk ke dalam ruangan untuk menghentikannya. Sekaligus ia sendirilah yang akan menginterogasinya. Tapi sama dengan sebelumnya, Chen An pun tidak menjawab sedikit pun pertanyaan interogasi itu. Yang ada, Chen An pun malah mengeluarkan HP miliknya untuk memperlihatkan sebuah video Direktur Lau yang tengah menyiksa para wanita untuk diperjualbelikan di Hong Tai Group. Itu adalah kejahatan yang sangat besar sekali. Dan jika publik mengetahuinya, maka nama kepolisian sudah pasti akan tercap sangat buruk sekali. Oleh karena itu, Chen An pun mengancam Direktur Lau untuk membebaskan dan mengantarkan dirinya pulang jika video ini tidak ingin disebar. Direktur Lau yang panik pun terpaksa menyetujuinya. Dan apa yang sebenarnya telah direncanakan oleh Chen, entahlah. Kita lanjut saja. Hingga saat Chen An dan Direktur Lau sampai di rumah, ia meminta Chen An untuk masuk ke dalam rumahnya. Yang ternyata di dalam rumah itu sudah ada salah satu petinggi grup Hong Tai yang telah menunggunya. Dan tak mengapa si petinggi itu pun langsung menyerang Direktur Lau dan saling membunuh satu sama lain. Yang ternyata sebelumnya Chen An telah merencanakan semua ini untuk mengadu domba mereka berdua agar saling membunuh. Hingga akhirnya mereka berdua pun mati dengan rencana yang sangat cerdik ini. Mantap. Beberapa jam pun berlalu, Bos Hong Tai bersama pasukannya telah tiba di rumahnya Chen An untuk menyelamatkan putrinya yang sedang disekap di sana. Namun sayangnya mereka terlambat sebab Chen An terlebih dahulu membawa putri Hong Tai ke sebuah tempat. Dan mereka justru malah menemukan Direktur Lau bersama seorang petinggi yang sudah tergeletak mati di sana. Di tengah kepanikannya itu, Bos Hong Tai pun mendapatkan telepon dari Chen An yang ingin memberitahukan kalau putri Anda telah ia sekap di markasnya Carlos si bos kartel. Mendengar itu, Bos Hong Tai yang resah pun akhirnya menyimpulkan kalau Chen An telah disewa oleh Carlos untuk menculik putrinya. Maka dari itu ia pun memerintahkan pasukannya untuk menghabisi geng Carlos, sekaligus menyelamatkan sang putri. Begitupun dengan Carlos yang sudah mengetahui kalau pasukannya Hong Tai akan menghabisinya pada malam ini. Sehingga ia pun memerintahkan para anggotanya untuk bersiap berperang. Sedangkan tanpa sepengetahuan mereka, Chen An sedang berada di atas gedung untuk menyaksikan perang berdarah yang sebentar lagi akan tiba. Dan rencana adu dombanya ini benar-benar sangat rapi sekali. Tidak lama kemudian pasukan Hong Tai pun tiba juga.
yang seketika saja kedua kelompok ini pun langsung menyerang satu sama lain. Di tengah peperangan yang masih berlangsung ini, Bos Hong Tai mencoba masuk ke dalam gudang untuk menyelamatkan putrinya. Akan tetapi saat sampai di dalam, alangkah ngagebeg dirinya saat melihat ada Chen An, Lau Yen si polisi, dan Ma Wengkang, orang kepercayaannya sendiri. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya terungkaplah segala kebenarannya di sini. Chen An bersama Lau Yen dan Ma Wengkang ternyata merupakan sahabat dekat semasa tinggal di panti asuhan. Mereka bertiga hidup bahagia sebagai seorang sahabat yang menjunjung asas kesetiaan. Setiap harinya senyuman kebahagiaan selalu muncul seolah derita tidak pernah singgah di diri mereka. Namun sayang seribu sayang, senyuman bahagia ini telah berubah menjadi senyuman yang penuh dendam. Saat adiknya Chen An yang mereka sayangi dikabarkan telah meninggal dibunuh oleh organisasi kriminal bernama Hong Tai Group. Kematian ini adalah luka besar bagi mereka. Saat itu Chen An bersama Ma Wengkang mencoba meminta keadilan kepada pihak kepolisian untuk menangkap pemimpin grup Hong Tai yang telah membunuh adiknya. Tetapi sialnya Direktur Lau si kepala kepolisian telah disogok oleh Hong Tai Group untuk memanipulasi semua ini. Pihak kepolisian telah menutup kasus ini dengan menganggap adiknya Chen An mati akibat kecelakaan. Yang jelas hal ini membuat Chen An dan Ma Wengkang mengamuk demi meminta keadilan. Sayangnya mereka berdualah yang balik dihabisi oleh para polisi bajingan ini. Bahkan Lau Yen yang saat itu telah menjadi seorang polisi pun tidak bisa membantu kedua temannya ini. Ia pun merasa bersalah dan tidak sengaja teringat akan pesan mentornya yang pernah memberitahukan kalau dirinya memiliki bukti keterlibatan Direktur Lau bersama Hong Tai Group. Sang mentor berencana akan segera membongkar semua ini. Akan tetapi suatu hari kemudian, tiba-tiba saja sang mentor telah dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Lau Yen pun langsung menyimpulkan kalau mentornya sudah pasti dibunuh oleh Direktur Lau. Maka dari itu ia pun telah menaruh sumpah balas dendam juga terhadap Direktur Lau yang telah membunuh mentor kesayangannya. Ia pun akan join bersama Chen An dan Ma Wengkang dalam aksi balas dendam ini. Dalam rencananya dengan sengaja Lau Yen memberikan bukti keterlibatan Direktur Lau dan Hong Tai Group kepada Direktur Lau sendiri. Hal ini dilakukan demi mendapatkan kepercayaannya Direktur Lau, yang nantinya Lau Yen akan bergerak menjadi mata-mata di dalam kepolisian. Dan kebetulan sekali saat itu Hong Tai Group sedang mengalami masalah besar adanya pertikaian antar petinggi yang saling membunuh. Mengetahui hal itu, Ma Wengkang memanfaatkan kesempatan ini untuk bergabung ke dalam Hong Tai Group sebagai orang kepercayaannya Bos Hong Tai, yang nantinya ia akan membocorkan semua pergerakan di dalam kepada Chen An. Hingga saat di scene awal ketika Bos Hong Tai akan mengundurkan diri dari grupnya sendiri, Ma Wengkang memanfaatkan kesempatan itu untuk mengadu domba antar petinggi, yang dimana ialah orang yang sengaja menuduh Wugo sebagai otak dibalik semua serangan terhadap Bos Hong Tai. Dan akibat adu domba itulah satu persatu petinggi berhasil disingkirkan. Hingga kini yang tersisa tinggal bos utama yaitu Bos Hong Tai. Ke masa sekarang lagi, Hong Tai begitu amat terkejut saat mendengar semua kebenaran itu. Ia tidak menyangka Chen An, Lau Yen, dan Ma Wengkang telah merencanakan aksi balas dendam sesempurna ini. Dengan penuh kepanikan ia pun berlutut untuk meminta maaf kepada Chen An. Namun sayangnya Chen An menolak keras permintaan maaf itu. Lalu Chen An pun melemparkan sebuah kotak berdarah yang di dalamnya terdapat organ hati putri kesayangannya Hong Tai yang telah ia congkel. Di momen inilah Ma Wengkang berencana ingin mengakhiri semuanya dengan membunuh Hong Tai. Akan tetapi Lau Yen si polisi malah mencegahnya dan mengajak mereka untuk pergi. Hingga saat mereka akan pergi, tiba-tiba saja mereka tidak sengaja melihat ada banyak wanita yang terkurung di dalam sangkar. Melihat itu mereka bertiga pun memutuskan untuk menyelamatkannya dulu. Namun sial sekali pasukan Hong Tai berhasil masuk ke dalam, yang membuat Chen An, Lau Yen, dan Ma Wengkang mau tidak mau terpaksa menghadapi mereka.
Perang ini pun menjadi semakin berdarah yang diselimuti hujan deras. Ma Wengkang terpaksa harus melawan rekannya sendiri. Sedangkan kedua temannya sedang bersusah payah menahan para anggota Hong Tai Group yang ingin membunuhnya. Tapi sayang sekali Ma Wengkang teledor dan terkena tusukan yang membuatnya pun harus terbunuh dalam duel ini. Chen An pun marah melihat sahabatnya yang mati, sehingga ia pun membabi buta menghabisi mereka. Di tengah perang yang semakin memuncak, kepolisian militer berdatangan untuk menghentikan perang ini. Di waktu yang sama, bos Hong Tai secara diam-diam ingin membunuh Chen An dari belakang. Namun pihak kepolisian lebih cepat menembak mati bos Hong Tai. Di tempat lain, putri kesayangannya Hong Tai telah terbangun di sebuah kebun bunga matahari. Ia kebingungan mengapa dirinya bisa berada di sana. Ternyata Chen An tidaklah membunuhnya. Ia sengaja membiarkan putri Hong Tai hidup karena tidak ada keterlibatannya atas semua ini. Akibat tragedi perang semalam, pihak kepolisian pun menangkap Chen An dan Lao Yan. Walaupun begitu, Chen An dan Lao Yan pun terlihat merasa lega, sebab ambisi balas dendam yang selama ini dipendam telah terbayarkan juga. Kemudian para masyarakat yang selalu berdemo mengucapkan terima kasih terhadap mereka berdua yang telah ikut membayarkan rasa dendamnya juga. Dan setelah itu apa? Ya, film pun tamat. Mantap.